Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ada Bapak Kepala Sekolah, saya agak deg-degan juga ini di sini. Pak, terima kasih mendampingi teman-teman, ibu-ibu guru yang sangat istimewa. Tadi sudah disampaikan Anda adalah pilihan. Jadi saya berharap kita juga menghadapi atau mendapatkan materi ini berpikirnya juga milih, gitu ya. Bahwa kita nggak akan dapat ini kalau memang kita nggak dipilih Allah untuk mendidik anak-anak istimewa. Anak-anak yang saya katakan adalah anak-anak yang membawa kita menuju jalan surga. Baik, teman-teman, bagaimana kegiatan identifikasi? Jadi sebenarnya hari ini kan sudah banyak kali dapat materi luar biasa bagusnya. Nah, yang berikutnya ini adalah bagaimana kita nanti menyusun program sampai kepada mengidentifikasinya dulu nih. Studi kasus ada nggak yang di dalam madrasah Anda? Observasi dulu. Masih banyak ya, karena madrasah ini luar biasa sudah terpilih dan menjadi madrasah inklusif yang menjadi pilot project di Sumatera Utara khususnya. Barakallah. Jadi kita nggak ada lagi namanya area abu-abu. Saya yakin yang ibu-ibu guru ini udah jelas banget melihat anak-anak yang ada di kelas. Cuma gimana nih anaknya seperti apa dan bagaimana menghadapinya? Kita lihat pengertiannya bahwa identifikasi itu dua konsep. Yang satu kita akan lakukan screening. Kemudian yang kedua ada identifikasi aktual. Jadi menurut Wardani, identifikasi merupakan langkah awal dan sangat penting untuk menandai munculnya kelainan dan kesulitan. Nanti sebelum anak-anak mendaftar di tahun ajaran baru, kita ada screening untuk itu. Dan tugas kita sebagai ibu guru yang nanti mendapatkan tanggung jawab di dalam kelas, Anda harus screening juga. Sebelum nanti setelah daftar dia kan di screening dulu. Ini ada hambatannya seperti ini. Tapi nanti berikutnya tugas ibu guru di dalam kelas nih buat programnya. Next kita lihat, ini ada kesulitan gangguan penglihatan, pendengaran, bicara, intelektual, gerak, belajar spesifik. Ini yang paling banyak kayaknya. Tapi kadang abu-abu ya Bu. Ada yang memang anak malas belajar. Jadi dia bukan karena terganggu secara spesifik. Kemudian ada kesulitan perilaku dan emosi. Nah, kita lanjut kepada yang ini. Apa toolsnya? Alatnya. Toolsnya adalah lembar screening dari Kemdikbud. Nanti akan ada yang akan kita buat checklistnya. Misalnya dari Kemdikbud itu biasanya ada seperti apa dia kelihatannya secara fisik. Nah, lembar PBS dari Kemenang ada juga. Nanti kita punya juga nih Pak. Nanti saya bagian sudah bagus. Oke, kemudian ada KPSP atau Questionnaire Price Screening perkembangan dari Dinkes. Kalau ini kerjasama, kerjasamanya nanti kita sama dinas kesehatan, apalagi yang mempunyai keluhan atau hambatan yang memang di atas, maksudnya persentasenya lebih. Itu dinas kesehatan yang akan mengeluarkannya. Misalnya gini, dia gangguan pendengarannya 80%, dia gangguan pendengarannya hanya 20% berkurangnya. Itu pasti beda Bu. Kalau 80% dia nggak bisa kita dudukkan jauh di sana. Dia nggak akan dengar. Ibu gurunya nanti akan melihat dia menggunakan alat bantu kalau udah 80%. Nggak akan dengar. Tuh. Terus yang ini ada checklist observasi hambatan mental, diagnostik ini dari psikolog. Alhamdulillah madrasah kita kerjasama nih sama psikolog dari USU. Nanti juga DPI yang melakukan itu kan Pak, sudah disiapkan sama psikolognya. Jadi guru terbantu karena Bapak Kepala Sekolah udah nyiapkan nih. Jadi tahun ini program-program ini akan berjalan dengan bantuan checklist yang untuk screening awal. Inilah screening awal kita, catatan. Jadi catatan mengenai lembar checklist identifikasi, peserta diberi ragam identifikasi untuk mencermati cara menggunakannya. Oke, ini identifikasi gangguan penglihatan. Bapak Ibu, kita lihat nanti ada ini di dalam identifikasi. Identifikasinya ada gambar huruf, jarak dekat, jarak jauh, mengenal warna, mengenal ukuran. Jadi gejala yang tampak apa aja nanti kita catat di situ. Kalau anaknya memang kesulitan, jadi nggak ada lagi nanti guru yang gini. Nggak nampak apa sih, pura-pura aja ya. Nengok ya, ibu ada data cantik.
screening gitu. Nah, screening awal menampakkan ini. Kemudian kita lihat kalau gangguan pendengaran, ibu-ibu, apakah bisa tadi mendengarkan suara keras atau lemah? Punya nggak selama ini bapak ibu, pak guru nggak mungkin lah ya. Ada tahu tapi Pak Kecil kayak kita beri pertanyaan ya ibu ya. Anak didik kita kalau diajak ngomong pelan, ada nggak yang gimana? Satu ini sebenarnya karena kebiasaan di rumah ibunya ngomongnya keras. Sebenarnya dia nggak punya gangguan pendengaran, yakin? Cuma dia terbiasa telinganya mendengarkan suara keras. Jadi ketika kita ngomongnya dan udah jelas, itu dia cuma gitu. Udah jelas kalau gue gitu kan, udah kok gitu ya. Karena dia terbiasa juga menjerit. Nah, itu satu. Kemudian kita lihat kalau anak yang biasanya terganggu, itu telinganya sering dimiringin. Ah, perhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau nanti punya keponakan atau siapapun yang kita ketemu, kalau dia ngomong teman kita, even itu teman kita udah lama atau umurnya udah 50-an. Nanti kalau kita ngomong dia gini. Ah, ini sudah berarti ada yang berkurang. Karena dia berarti sudah harus dibantu untuk konsentrasi dan mengarahkan daun telinganya ke arah suara. Tapi kalau yang udah kebiasaan jangan dibuat nanti dikira teman, loh ini udah mulai bukan ya. Kan ada juga kita kebiasaannya, gitu. Nah itu hati-hati. Nah ini ternyata adalah ciri-ciri ananda kita. Kalau secara keseluruhan kita ngobrol atau ngomong, dia langsung gini. Nah itu punya gangguan pendengaran. Terus dia sering kesulitan menulis konsonan. Ini kan susah nih, SFT. Karena guru pasti masuk ke dalam melesat ya, SFT. Kalau A, B, C itu kan keluar ya, yang melesat itu S. Jadi kalau guru bilang F, itu anaknya nanti F, susah. Karena dia masuk ke dalam. Jadi anak-anak yang punya gangguan pendengaran itu kesulitan sekali untuk mendengarkan tiga komponen ini ya. Cenderung mendengarkan musik dari TV atau HP suara keras. Saya sekarang bahayanya anak-anak kita kalau megang HP gini nggak? Ini nih. Ini speaker. Mereka gini. Itu sebenarnya sangat bahaya. Karena ibu guru juga kadang-kadang gitu ya. Karena apa? Kalau saya kurang kuat Bu Iwi, lebih bagus mungkin pakai earphone. Apa tuh? Headset kayak itu aja. Kalau gini itu berbahaya. Dia langsung kena ke gendang telinga ya. Jadi menyebabkan namanya tinnitus. Jadi tinnitus itu berkurang pendengaran kita gara-gara kebiasaan kita mendengarkan suara yang langsung. Nah, terus infeksi pada telinga. Kalau ini yang anak-anak kita yang sering pakai apa ya kapas gitu. Perlu penanganan khusus lah, ada antibiotik. Tapi kalau sekolah mungkin langsung ke orang tua atau penanganan dari dinas kesehatan. Kita lihat ya. Ketika gangguan bicara yang dialami oleh anak, gimana nih bu anaknya? Dia akan sulit komunikasi verbal. Terus gangguannya bisa berupa gangguan suara, artikulasi atau bunyi hingga kelancaran berbicara. Jadi ada banyak. Kalau yang gangguan suara, dia biasanya nggak bisa jelas. Ini mudah-mudahan kita pakai bantuan mic, tapi ada suatu backsound masih jelas nggak bu? Berarti insya Allah saya belum ada gangguan perbaharuan untuk suara. Tapi kalau artikulasi, yang ini nih, kawan kita sendiri bisa. Jadi kan kita selama ini duduk dari sini dulu. Oke. Jadi dia ngomongnya giginya tepat. Punya nggak teman yang gitu? Itu berarti artikulasinya nggak jelas. Nanti anak didik kita akan ada yang seperti itu. Kenapa? Ternyata dia punya adesa mau di dalam. Kayak bibirnya yang terbelah, atau kalau dibilang cacatnya sumbing gitu ya. Yang ada operasi bibir sumbing, tapi sebenarnya di depan di atas enggak, di dalam. Yang berlubang di dalam. Sejak lahir biasanya itu hanya banget butuh artikulasi dan bunyi. Bilang nangka, gitu ya. Maksudnya bukan
dong. Kenapa? Dia nggak dapat hal yang jelas untuk dia contoh. Makanya kadang-kadang orang tua dari kecil, kalau ibu-ibu punya saudara di awal, maksudnya gini, diingatkan ketika masih kecil itu pendengaran anaknya diperhatikan, jangan sampai terlewat. Nanti dikira, oh biasa anak-anak nggak dengar kalau disapa. Padahal karena dia punya gangguan pendengaran tapi nggak terdeteksi dari dini, itu bahaya. Inilah dia jadinya, nanti dia nggak bisa ngomong. Jadi kalau dia susah mendengar, dia pasti susah bicara. Terus kita lihat faktor lingkungannya juga. Ternyata ini bisa berlatar belakangnya. Lihat nanti anak-anak kita yang emosinya sangat-sangat introvert, pendiam, tapi dia bisa meledak. Jadi anak-anak ini karena gangguan emosinya, karena mungkin orang tuanya yang bermasalah, jadinya dia nggak mau bicara sama siapapun, pendiam aja. Kalau bu guru yang punya kemampuan verbal bagus, biasanya anak yang ini mau ngomong dari tempat curhat, soalnya. Nah, tapi kalau enggak, dia akhirnya punya traumatik. Akhirnya dia nggak mau ngomong, diam aja. Kayak ini sekarang lagi banyak anak-anak stres berat, sampai ada ujungnya yang bunuh diri. Ingat nggak bu, yang lagi viral itu di Facebook atau di TikTok ya, anak dari sebuah sekolah besar yang masuk ke dalam lemarinya untuk bunuh diri karena dia ini stres berat, pendiam, orang tuanya bercerai, trauma. Jadi ini penyebabnya cuma bicara. Kita perlu tahu ini kenapa bu? Untuk menghadapi latar belakang. Kalau tadi anaknya supaya bicara karena bibir sumber misalnya, bisa jadi keturunan. Ya nggak bu? Pas orang tuanya datang daftarkan, orang tuanya juga bilang, oh anak, gitu kan? Ya pastilah kan dalam hati kita, oh iya sama. Tapi kalau enggak, kita lihat lagi. Nah ini biasanya 1000 wajah yang wajahnya. Enggak gitu wajahnya lain lah dari yang kalau ada trauma. Ini latar belakang yang perlu kita lihat. Di checklist nanti di lembar kita. Terus ada gejala tunawicara ini, gejalanya apa? Sering memperpanjang mengulang. Anak gagap ada nggak sih bu? Gitu. Ada tuh. Tapi sekarang kayaknya jarang. Udah pinter-pinter anak-anak bicara. Kalau zaman saya dulu, saya punya teman gagap itu banyak. Megaloman. Ayo sekarang satukan. Megaloman. Ada gagap juga. Gitu-gitunya. Nah itu. Kalau ini gejalanya memperpanjang mengulang atau ini melengking, suaranya dibuat melengking, gitu. Sebenarnya kenapa dia kesulitan untuk bicara gitu. Jadi dia melengkingkan suaranya, dikiranya itu akan memudahkan dia gitu ya untuk mengeluarkan. Bicara sangat pelan atau serak, nah ini kebalikannya. Ada gitu, enggak. Makanya waktu dia daftar sama mamanya, bu gurunya yang menjadi apa namanya yang penerima, diajak ngomong dulu. Jangan pulang nanti, ya Allah, semoga nggak masuk kelas hujan gitu pulang. Doanya gini, Masya Allah, kalau ini memang adalah jalan terbaik untuk masuk surga, bimbing anak ini gitu. Supaya apa? Lapang dadanya. Kebetulan dikasih Allah TPI banyak siswa, banyak yang ABK. Dulu ada panci tengkorak, kalau sekarang nggak ada. Mungkin anak-anak sekarang udah bisa upin-ipin gitu ya. Tapi bahasa mungkin yang anak kesulitan ini akan sulit mengucapkan kata-kata yang sesungguhnya. Itu terdeteksi dari kecil, dari anak usia dini. Nah, kemudian kalau anak-anak yang ada di madrasah sanawiyah gimana bu? Kalau yang kesulitan tetap ada kok. Tapi ujungnya anak-anak yang sudah seusia remaja yang masuk di sanawiyah itu biasanya jadi pendiam. Dia nggak mau ngomong karena dia kan ngomongnya juga beda gitu sama temannya. Jadi dia lebih suka mungkin pakai bahasa tulisan, atau dia lebih suka pakai
bahasa sarang lah gitu ya. Jadi dia tidak mau mengucapkannya supaya jangan ditertawakan. Tugas kita sebenarnya double Bapak Ibu untuk madrasah inklusi ini. Satu, memberikan percaya diri buat anak-anak yang memang punya kesulitan tunawicara khususnya. Sebenarnya dia punya kemampuan untuk tampil, tapi karena dia akhirnya jadi introvert, menarik diri dalam nanti diketawai. Apalagi teman-temannya yang usil, belum udah ketawa. Padahal banyak narasumber itu yang kalau ngomong itu dari ini yang di dalam tunawicara. Nanti kalau mengikuti seperti kan kemarin ya Pak, ada ya satu yang memang saja nembus saja kan gitu ya, narasumbernya kan gitu, karena dia memang kesulitan gitu. Tapi dia pede karena punya banyak prestasi. Nembus saja bulan saya menjadi guru tunawicara itu lama itu kayaknya double, tapi dia pede. Nah tugas kita itu, oke? Dan kalau yang ini kita sudah tahu, terus jadi cenderung pendiam, suka melihat gerak bibir tubuh orang yang bicara kepadanya. Nah ini salah satu ciri-ciri anak yang sulit berbicara, dia mau mencontoh. Jadi ibu guru, bapak guru jangan bicaranya cepat-cepat sekali. Karena biasanya anak yang sulit bicara atau sulit mendengar itu akan baca bibir. Sudah selesai, nah kemudian dia baca. Tapi kalau guru 15 ya, susah ya, bukan kesana, gitu ya, nggak tahu dia. Tapi kalau gurunya pakai artikulasi, pak guru pakai artikulasi yang jelas, sudah selesai. Nah, ada yang sulit, dia baca. Terima kasih sudah membantu. Kalau bapak ibu guru akan memperbaiki artikulasinya, gitu ya. Terus, ini tadi ada. Terlihatnya ini IQ normal, hanya skor verbalnya kurang. Jadi sebenarnya anak yang tunawicara itu IQ-nya banyak yang normal. Dia nggak istilahnya di bawah gitu. Dia tetap di angka 99, 100 normal sampai 101, 102 normal. Tapi dia nggak bisa ngomong. Kadang-kadang kalau di TK, di RA, ini selalu dibilang anak yang bodoh. Mohon maaf, bahasa bodoh sebenarnya nggak boleh kita keluarkan. Tapi karena orang tuanya menganggap dia nggak bisa ngomong, jadi dianggap dia nggak sama kawan yang bijak. Bahasa orang tua bijak kali banyak ngomongnya. Tapi kalau untuk di madrasah sanawiyah, saya kira kalau dia pendiam, nanti lihat bagaimana dia bekerja secara verbal. Dia lebih suka bekerja dalam diam kalau dia dapat yang dia butuhkan dengan penanganan khusus gurunya. Nah, kita ini sekarang lagi di-upgrade istilahnya. Bapak Ibu di-upgrade untuk lebih memahami lagi menghadapi anak-anak inklusif. Jadi anak-anak AB, anak-anak yang berkebutuhan khusus maksudnya di madrasah inklusif itu. Kenapa? Ketika kita menyandang itu, maka ibu guru, bapak gurunya juga harus lebih dari yang lain. Plus dong, gitu. Lebih plus. Karena kita memang kami bisa menghadapi dua. Jadi anak normal dan mohon maaf bukan anak nggak normal, tapi anak istimewa. Ya, kita nggak pernah tahu akan hadir di mana anak-anak istimewa ini. Siapa tahu nanti ada di dalam keluarga kita. Saya sendiri punya keluarga 3 ABK. Meskipun itu anaknya sepupu saya, keponakan, itu ABK. Sampai ada satu ABK yang sekarang sudah remaja, itu anaknya Mas gitu ya, abang gitu, sepupu. Itu pernah membuat ayahnya sampai diopname gara-gara di saking dia punya tenaga luar biasa. Dan dia pengen main sama ayahnya, tapi ayahnya akhirnya terjajar sampai masuk rumah sakit. Tapi kalau anak ABK ini memang luar biasa kesabaran orang tuanya, apalagi gurunya, gitu ya. Jadi bapak ibu yang di sini sabarnya dilipat lagi, nambah lagi, gitu ya. Next kita lihat ada slow learner. Ini dia. Slow learner ini penyebabnya apa? Nomor 1 banget, keturunan. Jadi mudah-mudahan kita akan melihat ini dari data siswa nanti. Gitu. Terus perkembangan otak terbatas karena kurang rangsangan. Ini banyak sekarang gara-gara orang tua lebih suka memberi anaknya pada gawai. Anaknya tidak dirangsang untuk sesuatu yang
baik. Jadi sebenarnya masuk sanawiyah ini adalah didikan dari ini ya, ibtidaiyah dulu, dari Raudatul Atfal dulu. Nah, di RA dulu dia kurang rangsangan juga. Jadi akhirnya waktu sanawiyah ngumpul semua. Padahal Bapak Ibu sudah punya tuntutan kurikulum yang banyak gitu ya untuk dia. Tapi akhirnya dia slow. Kenapa? Dia tidak terbiasa otaknya untuk dirangsang dengan baik. Nah, kita lihat lagi motivasinya rendah. Kenapa? Ini banyak untuk anak-anak yang stres, keluarganya yang bermasalah. Jadi buat kita orang tua, ada orang tua baru mungkin di sini ya Bapak Ibu, silakan nanti menjaga bagaimana berada di antara anak-anak itu tak harus terlihat harmonis dan bahagia. Karena anak-anak yang stres itu biasanya motivasinya rendah, malas sekolah, dia merasa masa depanku nggak ada apa-apanya lah. Orang tua aja gini ribut terus, pusing. Kita bisa lihat itu dari anak-anak kita. Kalau anak-anak yang motivasinya optimismenya kuat, itu berarti orang tuanya baik-baik saja. Atau justru ketika orang tuanya sudah tinggal satu saja. Biasanya lebih itu semangat anak-anak yang misalnya orang tuanya sudah kekacauan masalah pribadi. Ini nextnya hampir sama dengan masalah perhatian. Jadi kalau anak yang kurang perhatian, karena ada kekacauan masalah pribadi, anak kurang perhatian itu bisa jadi yang memang dari orang tua dulu. Tapi kalau orang tuanya nggak beri perhatian, anaknya akan minta perhatian guru. Bapak Ibu guru pasti punya anak yang heboh banget gitu ya. Itu anak yang kurang perhatian. Tapi ini kan katanya penyebab, berarti anak ini menjadi slow learner karena masalah perhatian yang tidak dia dapatkan di rumah atau di sekolah. Ciri-cirinya daya tangkapnya terhadap pelajaran lambat, menyelesaikan tugas lambat, daya ingat lemah, prestasi rendah, motivasi rendah. Jadi semuanya di bawah rata-rata. Ini wajah 1000. Jadi ya Down syndrome. Saya punya anak ini Bapak Ibu di Jasmine. Jadi anak ini selalu ramah, senyum gitu. Tapi bukan ini ya, ini orang luar negeri yang saya ambil. Kita kan masih privasi ya untuk anak didik kita yang istimewa. Ciri atau gejalanya, raut wajahnya khas. Kalau Down syndrome itu mirip-mirip begini. Walaupun anak saya itu anak orang Indonesia gitu ya, anak didik, tapi mirip ini, mirip banget. Cuma pakai kerudung, gitu ya. Nah, terus kulitnya tebal, jarinya pendek-pendek, badannya agak gemuk, rambut jauh. Kalau ini belum ketahuan karena dia anak RA. EQ-nya di bawah rata-rata, benar, gangguan pendengaran, tapi dia pintar bergaul. Sehingga kadang-kadang kita yang akan memberikan batasan. Anak-anak ini sering peluk-peluk, dia lupa kalau itu gak sejenis. Apalagi kalau di sanawiyah kan kita udah harus hati-hati. Nah, Down syndrome inilah yang dimiliki oleh anak om saya yang tadi pukul itu, orang tuanya diajak keras gitu ya, tapi kena ke ininya, gitu ya. Itu sempat menakutkan buat anak saya. Karena saya perempuan, ketika kita lebaran atau apa kan ketemuan. Itu anak laki-laki dia nggak tahu kalau dia udah remaja, dia mau peluk-peluk aja, gitu. Dia ramah. Orang saya ketakutan, gitu ya. Tidak apa-apa. Tapi memang kita harus berikan itu tidak dengan kasar, gitu. Kita bilang, Jul, mainnya sama tante ya, gitu kan. Oh mama lintang, katanya dia mau lintang, gitu kan, mau kemana? Ya ngobrol dulu, tapi Jul jangan pegang-pegang gitu. Lintangnya nanti jadi nggak mau temen karena Jul besar badannya besar. Biasanya anak-anak gini tebal badannya, Bapak Ibu. Jari-jarinya pun gitu ya, tebal-tebal ya, pendek-pendek. Ya belum aja sebenarnya anak kita agak khawatir gitu ya. Loh kok lain ini gitu ya. Apalagi mau peluk-peluk kan bahaya. Maksudnya itu kalau udah remaja kan mengerikan juga gitu ya. Tapi anak istimewa, luar biasa. Orang tuanya memang diberikan anugerah lewat anak ini. Nah, ini yang agak sulit, banyak di luar sana nggak tahu ini tunadaksa yang mana. Bapak Ibu. Ini dia. Jadi anak tunadaksa itu anggota gerak tubuhnya kaku, dia udah harus di sini. Kesulitan gerak, anggotanya tidak lengkap, terdapat cacat pada alat gerak, jari tangan kaku tidak bisa menggenggam atau kesulitan saat berdiri atau berjalan. Punyakah kita?
biasanya itu dia apa ya? Saya punya juga saudara dia agak terlentang gini ya di kursi roda. Dia ngangkat kepalanya dia lumpuh lagi dia nggak bisa. Tapi sebenarnya kalau yang ini masuk ke otak kita, ya program yang harus kita berikan hanya pelatihan supaya dia bisa tegak atau merasakan bahagianya di ruang kelas. Jadi Bapak Ibu jangan pula berpikir, wah ini gimana ini mengejar kemampuan intelektualnya. Enggak kayaknya kalau tunadaksa ya. Jadi ini dia ciri-cirinya ya Bapak Ibu, tulang sendi ototnya itu cacat menetap. Ya. Terus dia memerlukan layanan khusus, jadi memang harus ada ini. Dan biasanya dibopong kemana-mana, jadi tidak tunadaksa. Cerebral palsy ini kelainan peminta pada otot dan postur, lumpuh otak disebabkan perkembangan normal. Ini tapi sering sama ini nanti sama tunadaksa tadi, membersamai dia. Bahkan salah satu guru saya dianugerahi anak ini cerebral palsy. Dia ngecek saja. Karena semuanya ini kan maksudnya ini ya ada perkembangan otaknya tidak baik, jadi dia harus pakai foto terus-terusan karena dia ngecek terus. Tapi dia sekarang sudah pintar telapnya. Kalau dulu kan ngalir-ngalir gitu ya, kasihan. Tapi sekarang dia udah bisa lap gitu dia lap. Ya, Masya Allah. Kayaknya rasanya nangis gitu kalau kita melihatnya. Tapi kita memang punya ini ya, punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik buat mereka ini. Gangguan motorik dan postur tubuh dikarenakan cedera otak, gangguan susunan saraf. Nah ini kejadian, anaknya lahir normal Bapak Ibu, tapi ketika naik kuda di Brastagi di bawah orang tuanya, dia terjatuh, kakinya nyangkut di pelana, kepalanya terseret jauh, karena kudanya jalan terus. Anaknya usianya waktu itu masih usia TK, dan itu siswa saya. Akhirnya dia cerebral palsy gini, jadinya gangguan ini. Otaknya nggak berfungsi lagi dengan normal dan dia akhirnya cacat. Akhirnya mungkin karena terus-terus seperti itu, jadinya semuanya gangguan bicara, sensori, emosinya. Habis karena dia tadinya anak yang normal gitu ya. Dan sekitar tahun 2019 dia meninggal. Jadi dia di usia remaja meninggalnya. Kejadian itu waktu TK. Jadi karena saya mengajarnya dia itu di tahun 2000 berapa ya, pokoknya kayaknya tahun 2001 deh dia. Anak TK dibawa ibunya tamasya sama bapaknya. Berasa dia naik kuda dulu Bapak Ibu. Jadi tua muda mungkin jangan bawa anak naik kuda atau gimana kalau memang tidak safety. Ini dia penyebabnya salah satunya. Gifted ini ada, tapi ada nih anak berbakat dikategorikan ABK karena mereka berbeda dengan anak lain. Jadi saya baru sadar sekarang, saya pernah punya siswa gifted ini Bapak Ibu. Namanya Adia. Dia anak satu-satunya dari salah seorang petinggi di Kementerian Keuangan Sumatera Utara sini. Dia lahir dalam kondisi orang tuanya sudah berusia. Jadi sebenarnya kan banyak yang akhirnya jadi ABK, tapi ABK yang bukan gifted gitu. Kalau anak orang tuanya udah tua, sama-sama tua gitu. Tapi ternyata dia lahir normal. Maksudnya gini, dia punya bakat ini. Ciri-cirinya kemampuannya cepat menyerap pelajaran, perbendaharaan kata-katanya hebat banget ini. Saya ingat sampai akhirnya saya mau tulis tentang Adia ini jadi buku, karena dia sekarang sudah SMP. Adia ini dulu Bapak Ibu masih kecil tapi suka sekali dia mewakili kita untuk ngajar gitu. Jadi saya berikan satu materi waktu itu di RA. Adia, Bunda mau buat melipat bola. Adia bisa nggak? Contoh. Bisa Bunda. Jadi dia bahasanya juga bagus kok. Masih anak usia dini pada waktu itu usianya 4 tahun. Saya berikan dia kegiatan untuk apa? Untuk membuat bola dari origami. Dia ada temannya, teman-teman Adia bisa buat ini. Mau ikut Adia? Mau? Kawannya kan kayak main-main jadinya gitu. Ya saya punya tutor sebaya. Sayangnya saat itu kita belum dibolehkan untuk merekam di kelas. Kalau sekarang kan sudah boleh sama kepala sekolah. Ya saat itu posisi saya masih guru gitu ya.
dulu kepala sekolah dan bekerja di yayasan, dan itu kan pakai CCTV sekolahnya, jadi nggak boleh dulunya syuting. Nah, dia mengajar di situ. Saya merasa waktu itu ini anak lain, tapi lainnya itu bukan lain maksudnya berkebutuhan khususnya kurang gitu ya, tapi malah tinggi. Sampai dia bisa memotivasi. Jadi karena multi talent. Teman-temannya kalau acara sains buat teh manis, buat susu, itu kan teman-temannya pada takut tuh panas nanti gimana. Dia yang bilang, tidak, ini tidak panas kalau kalian hati-hati. Yang dipegang itu adalah gagangnya, bukan gelasnya. Bukan apa dia bilang, bukan gelas, dinding terakhir. Jadi anak ini bahasanya bagus. Ketika saya tanya ibunya, mama ini gimana? Mungkin karena dia juga kami biasakan untuk melihat film-film yang ada di Bapak Ibu di apanya ya? Dulu dia tidak pakai HP, apa namanya? Tabletnya itu, karena memang kan orang tentunya gitu ya. Nah, dia pakai tablet, dia lihat film-film itu. Bahasanya persis, jadi kayak dosen, umurnya masih 4,5 tahun. Dia tamat TK umur 5 tahun, masuk SD itu dia umur 5 tahun, tapi kemampuannya luar biasa. Itu adil. Baik, Bapak Ibu, kita lihat ini tingkatan giftnya ada moderate. Ini anak yang luar biasa. Biasanya tapi anaknya keras kepala ini. Perhatikan nanti siswa kita kalau misalnya dia terlalu percaya diri, cenderung kayaknya jadi suka menyangkal guru. Ada nggak sih? Nanti protes aja sama gurunya. Ini anak yang gifted nih berarti. Kira-kira begitu ya. Ini yang 140 sampai 50, ada yang jenius. Karakter gifted menonjol ini bakatnya istimewa di bidang tertentu, terus kreativitasnya tinggi. Dia memiliki ide out of the box, perfeksionis anaknya. Kadang-kadang bahaya anak perfeksionis. Kenapa Bapak Ibu? Gak siap-siap tugasnya, lihat. Iya, dia pengennya kali bagus. Akhirnya dia gak selesai-selesai. Kalau buat rekaman misalnya disuruh gurunya, buat video ya, kata gurunya. Iya Bu, teman-temannya udah siap. Dia mau ulang terus. Dia merasa videonya belum sempurna. Dan saya merasakan itu juga. Kalau ini sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan, ini anak yang terlalu jenius, bahaya untuk sosialnya. Dia merasa hebat ini. Ujungnya dia kesulitan di sini. Makanya kadang-kadang lebih gini ya, orang tua sekarang berharapnya mungkin anak-anak lebih bagus akhlaknya. Jadi menangnya madrasah itu adab dulu baru ilmu. Dia punya banyak ilmu tapi dia nggak mampu untuk di sini karena adabnya nggak ada jadinya. Semua dia lawan. Dia nggak gitu, maunya begini. Oke, kita lihat kesulitan belajar spesifik lagi. Ini ada juga disleksia namanya. Disleksia ini keturunan Bapak Ibu, jadi hati-hati ya. Kira-kira Bapak Ibu disleksia nggak? Yuk kita perhatikan. Banyak guru yang disleksia. Oke, kita lihat. Disleksia ini menggunakan otak kiri mengatur kemampuan mengeja membaca. Penderita disleksia memiliki masalah dalam mengolah fonem. Jadi gini dia. Gejalanya imajinasinya tinggi dan kreatif. Nah, kalau ada guru yang sibuk kali mau buat model pembelajaran ini, mau buat ini. Nah, salah satunya bisa jadi terlalu kreatif, orang ini disleksia, tapi tersamarkan karena dia punya adab yang tinggi. Nah, itu dia. Terus sulit baca, bingung dan huruf-huruf. Kalau ini enggak, kalau dia enggak disleksia parah enggak. Kesulitan menulis, kurang huruf. Pernah ngetik kurang huruf? Oke. Terus huruf terbalik, kurang tanda baca, terus kesulitan memahami simbol-simbol. Kemudian persepsi ruang dan waktu yang membingungkan. Ini saya sulit sekali baca ikuti peta. Jadi kalau orang bilang, Bu Wiwi kita acara di sini, saya dikasih Google Map, saya nggak pakai Google Map. Saya lebih bagus telepon. Saya lewat sini, siap itu di mana? Pasti kita tahu. Ya, nggak apa-apa saya disleksia memang. Saya kesulitan sekali untuk ini. Jadi membaca peta itu sulit buat saya, ya. Tapi itulah memang. Hayalannya kuat ya. Biasanya kalau suka nulis itu hayalannya kuat. Jadi Bapak Ibu mungkin salah satunya yang suka nulis itu hayalannya kuat, kreativitasnya tinggi. Tapi dia disleksia sebenarnya. Pendengarannya tajam. Terus memiliki masalah dalam hubungan sosial. Kalau
Ya, tersamarkan, memiliki kemampuan visual yang baik. Jadi suka yang indah-indah nih orang dislesia, visualnya bagus banget. Ada teman kita kalau mendengarkan narasumber bicara dia pegang pulpen, dia nyoret-nyoret, kalau nggak dia tulis, dia gambar apa lagi? Itu orang visual. Kadang-kadang dilukisnya itu narasumber. Saya punya kawan yang gitu, Bu. Jadi bukunya nggak pernah bagus di belakang, pasti punya coretan. Ya, sebenarnya di sininya ada di kita. Terus percaya diri rendah, kalau ini tersamarkan, karena biasanya orang-orang yang tinggi imajinasi dan kreatif itu nggak percaya dirinya nggak rendah. Ini kan hanya gejala. Jadi kalau gejala sudah sampai sini ini bahaya, 9-10 ini bahaya. Sampai kepada depresi soalnya kan. Tingkatannya apa Bu Wiwi? Gangguan bahasa ringan, tulisan, kosakata terbatas, bingung, kata ganti, kerusakan tertentu pada otak. Gejala yang tampak apa? Dia nggak bisa baca kalender. Dahsyat sekali ini. Tidak memahami konsep bilangan. Jadi kalau ada anak yang sulit banget untuk berhitung, Bapak Ibu nanti mohon diperhatikan. Bisa jadi dia diskalkulir. Tidak memahami konsep waktu, pelajaran jam, paling susah dia. Tidak memahami sistem penomoran, kesulitan membedakan kanan dan kiri. Kalau dari TK, dari RA, ini kami lihat sering pakai sepatu terbalik. Udah diperbaiki sama gurunya, dia malah bilang gini aja jalannya. Jadi dia maunya terbalik aja gitu, selalu terbalik. Kesulitan membaca jam analog, jam digital ya, jam itu. Nah, sulit ya. Anak diskalkulia bisa disebabkan karena faktor genetik, kelahiran prematur, atau ibu yang konsumsi alkohol saat hamil. Nah, mudah-mudahan nggak ada ya. Disgrafia, Bapak Ibu ini lagi agak sulit kalau kita nggak pahami pelan-pelan. Apa ini disgrafia? Kesulitan belajar ditandai kesulitan mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Kalau disuruh ngarang, buruk karangannya. Ini dia. Ya, sering disgrafia dianggap sebagai tulisan tangan yang sangat buruk. Jadi tulisan tangan dia jelek. Jadi Bapak Ibu yang tulisan tangannya jelek jangan pula dibilang maksud disgrafia. Mungkin dulu kepengen jadi dokter gitu ya. Biasanya kalau guru cantik-cantik tulisannya. Oke. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan masalah pada fungsi otak berperan menjalani keterampilan motorik halus untuk menulis. Kenapa anak-anak sekarang tidak bisa menulis kayak bapak guru kita, kayak Pak Z misalnya, tulisannya tegak bersambung? Kenapa? Iya. Kemampuan motorik anak sekarang tidak dilatih kayak kita dulu. Kok kita perasaan saya? Iya kita. Kita ya. Saya soalnya merasa tua. Dulu kalau nggak bisa halus kasar atau kita ada terlambat gitu ya, nulis halus kasar berapa satu buku yang isi 12. Saya masih ingat banget. Jadi perutnya harus sampai di sini dan talinya harus begini. Sekarang nggak ada. Makanya mungkin nanti di madrasah ibtidaiyah mungkin harus lagi dikenalkan. Karena ini akhirnya berfungsi di sini. Kesulitan menjelaskan antara pikiran dan gerakan otot tangan saat hendak menulis. Ada orang yang sulit banget, dia mau nulis apa tapi tangannya nulis apa, di kepalanya apa, dia nulis apa, bingung. Kalau kita kan seringnya gini, dengar radio apa yang ditulis itu gitu ya. Padahal lagi nulis yang lain, tapi karena dengar di situ ada nama Vina Panduwinata, tulislah Vina Panduwinata ini, oh ini yang aku tulis gitu. Nah itu lain lagi ya, bukan disgrafia. Oke, ADHD. ADHD ini yang sering dibilang anak yang hiperaktif. Tapi anak yang sehat juga banyak gerak. Jadi jangan semua dibilang hiperaktif. Nanti kalau ada anak tetangga yang masak bilang pula ini hiperaktif nih. Jangan, kita belum ahlinya dan belum kita checklist tanda-tandanya. Kita lihat dia adalah kondisi kronis berupa kesulitan fokus, hiperaktif dan impulsif. Impulsif ini bahaya kalau dia digabung sama ini. Anak impulsif itu suka menyakiti diri sendiri. Punya siswa yang begitu, Bapak Ibu? Belum ya? Belum, insya Allah jangan. Tapi kalau nanti dititipi hati-hati. Jadi kalau pas dia impulsif, dia nyakiti diri sendiri, sebisa mungkin kita tahan dia. Jangan sampai dia mengantukkan kepalanya ke dinding, tangannya, nah, dia mukul badan, benar? Ya, anak yang impulsif itu hiperaktif.
ADHD dimulai dari masa kanak-kanak, bener. Di era sekarang ada anak kesulitan untuk memberikan emosinya, dia bukan diri sendiri. Nah, itu yang harus kita tahan. Oke? Terus ini bertahan sampai dewasa, rendah diri, hubungan bermasalah, sulit di sekolah atau di pekerjaan. Iya dong, karena dia nggak bisa mengontrol emosinya. Ciri-cirinya apa? Dia mudah teralihkan, sulit konsentrasi, tidak fokus, tugasnya sering nggak selesai, suka main yang membahayakan. Terus ini jahil di remaja ini sering. Sanawiyah itu bagian yang ini, sering kehilangan barang keperluan sehari-hari, kerap lupa dengan aktivitas dan gelisah, tangan kakinya bergerak. Orang bilang ini anak kinestetik, enggak, ternyata dia punya juga, berarti ada ADHD gitu ya. Jadi kalau kinestetik itu gaya belajar. Kalau gaya belajarnya memang sering goyang-goyang tapi dia tetap masih konsentrasi, nggak apa-apa. Saya tahu kok di sini siapa yang kinestetik. Pas mendengarkan ada yang digerakkan, ballpointnya diketak-ketak atau apa saja itu. Orang kinestetik ciri-cirinya, kakinya goyang, tapi tetap ngelihat atau jarinya gini-gini. Nggak ada gitu ya. Jadi itu ciri-ciri, tapi bukan ADHD. Terus dia katanya di sini selalu lari berputar-putar. Ini anak TK banyak banget yang begini. Putar-putar aja kerjanya, manjat sesuatu yang tidak tepat, banyak bicara sendiri, tergesa-gesa dan sering interupsi. Ibu, sering interupsi. Ini anak yang gitu ya. Impulsif, acting without thinking, terus reaktif. Kita lihat, yang itu ADHD, beda lagi sama yang ini. Kalau ini adalah gangguan dalam diam biasanya. Tapi bisa jadi bersatu ADHD dan autis, itu yang luar biasa bahayanya. Jadi dia punya dunia sendiri. Kalau ini autis, orang mengalami sistem saraf ya, mempengaruhi perilakunya, sering disebut neurobehavior. ASD ini, Autism Spectrum Disorder, gangguan perkembangan menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi terganggu. Kenapa? Anaknya ini terpapar ternyata waktu hamil. Jadi terpapar waktu hamil, terus gaya hidupnya nggak sehat waktu ibunya hamil. Nah itu kita nggak pernah tahu yang mana ini. Salah satu anak saya lah ya, bilangnya ponakan autis. Padahal ibunya dokter jantung, ayahnya bekerja di pemerintah Sumut. Tapi anaknya autis yang pertama dan sekarang sekolah di Juwita. Juwita itu sebenarnya kayak terapis, jadi nggak inklusi juga. Jadi dia ada kelas khusus saja. Makanya kalau kelas inklusi sebenarnya membantu anak-anak autis ini untuk berinteraksi. Karena anak autis saya sendiri pernah sampai 2 tahun menangani anak autis itu kalau bicara harus kita tepuk dulu pipinya supaya dia 5 menit aja konsentrasi. Dede, dia harus lihat kita. Duduk. Kita nyuruh dia duduk aja terus konsentrasi, dia lihat, baru dia tahu. Biasanya anak-anak autis ini memang nggak pernah mau menatap mata. Itu ciri-ciri khasnya anak autis, nggak pernah mau menatap mata. Terus gejalanya ini ya, interaksi sosialnya nggak kooperatif, tidak ada timbal balik, tidak mampu berempati. Jadi kalau ada orang yang jatuh di dekatnya dia gini aja. Mau pak gurunya jatuh, dia gini aja. Jadi dia nggak ada empati ya. Terus sulit mengungkapkan rasa. Anak ini, bapak ibu bahayanya jatuh dari tangga, luka, itu kan sakit kalau normal. Dia cuma duduk aja dengan darah ngalir. Dia diam aja, gitu. Dia nggak bisa ungkapkan. Komunikasinya nggak bisa, dia terlambat bicara, bahasa verbalnya, perilakunya kelekatan yang tidak fungsional. Jadi dia nggak bisa rutinitas lekat sama orang lain. Sulit sekali punya guru. Nah kalau nanti kita dititipin yang seperti ini, jangan heran kalau dia nggak bisa juga lengket sama ibu bapak. Karena dia kesulitan untuk ini. Jadi kalau kata pada rutinitas nggak fungsional, dia misalnya diajari sehari misalnya duduk di sini, dia besoknya kemana-mana. Guru jangan berharap misalnya dia tahu anak di sini aja enggak. Ada anak yang ABK, dia tahu tempat duduknya di sini. Itu anak saya yang Down syndrome. Dia pasti tahu duduknya selalu di sebelah tempat dia yang kita berikan. Tapi kalau anak
mau kawannya marah, dipukul sama kawannya, dia aja kan nggak bisa nengkap. Iya, nanti dia ngomong sendiri. Gitu. Ya, itu anak yang autis. Terus ada motoretnya ini gerusak-gerusuk kalau orang Jawa bilang. Bisa nggak Bang? Pokoknya semua berjatuhan. Rasa. Jadi kalau ada anak-anak yang sering dilatih di sekolah TK di RA itu bawa gelas nggak tumpah airnya, itu sebenarnya untuk melatih juga di situ. Jadi nggak rusak-rusuk. Terus emosinya dia ini pasif. Jadi dia nggak pernah menunjukkan dia bahagia, dia bertemu kita, dia biasa dapat. Jadi kalau punya teman nanti bapak ibu yang dapat aja autis ya. Udah dikasih semangat sama kawannya datar. Aku curiga, aku bilang gitu aja. Karena datar banget ini. Jadi pasif lu. Saya sering bilang sama guru-guru saya, Anda kalau saya sudah sesemangat ini masih tetap berada di situ dan nggak mau pindah dari zona nyaman, berarti Anda mirip autis, kata dia. Bukan saya yang bilang gitu ya. Kenapa? Memang ada yang selalu saja membutuhkan energi berlebih untuk memberikan semangat gitu. Tapi bukan berarti dia autis ya. Cuma ini salah satu temannya, maksudnya penggambarannya. Gitu. Orang dewasa pun ada gitu ya, yang motivasinya rendah. Dia selalu minta, ayo dong semangatin aku. Ada nggak punya teman yang gitu, semangatin aku dong. Padahal semangat itu adanya dari dalam diri loh. Kenapa harus minta orang? Orang lain aja mikir, kok gue aja udah bingung. Apalagi semangatin aku pernah tahu. Nah, oke, itu sekedar ini ya, supaya jangan ngantuk kayaknya. Persepsi sensori, dia sensitif suara. Bapak Ibu, ada hal sesuatu yang sangat membuat kita ini aneh. Ada ibu yang punya anak autis, anaknya menangis terus karena hari itu bu gurunya ganti parfum. Anak autis ini nggak bisa. Jadi nanti Bapak Ibu kalau nanti di screening ternyata kita menerima anak autis, parfumnya satu aja ya setahun ini. Kalau enggak repot nanti Pak Kepala Sekolah. Pasti ada orang tua yang anaknya autis akan bilang anaknya nangis gak terima bu guru atau pak gurunya ganti parfum atau ganti aroma pokoknya. Dia nggak bisa, sensitif. Ya Bapak Ibu, mungkin selama ini kalau kita bingung, apalagi ada seorang ibu yang anaknya autis ganti-ganti parfum, itu anaknya nangis terus. Gitu. Jadi baunya harus sama seperti kemarin. Dan ciri anak autis kalau dibawa jalan-jalan, dia maunya pulang dan pergi di jalan yang sama. Tapi kayaknya saya agak autis ya. Karena sulit ngapa gitu ya. Jadi saya kalau kemana-mana itu jalan yang itu, pulangnya yang itu. Gak suka eksplor, takut kesasar soalnya. Dulu teman-teman saya di Unimed selalu bilang gitu, Bu Iwi ini kalau diajak jalan ke tempat yang lain nggak mau, kecuali saya membuntuti. Jadi Bu, jalan sini aja nanti lewat sini. Enggak, saya jalan yang tadi. Jadi pergi lewat situ, pulang harus lewat situ. Itu saya. Dan ternyata itu ciri anak autis. Baru saya ketawain diri saya, ternyata saya punya ciri-ciri. Oke. Nah, ini ada LK nanti